Halo semuanya dan selamat datang kembali. Coba deh bayangin tim kamu sekarang. Pernah nggak kamu lihat-lihat kok bisa ya di satu tim yang sama ada yang super teratur, filenya rapi, tapi ada juga yang idenya brilian tapi mejanya kayak kapal pecah. Terus ada satu lagi yang kayaknya santai banget padahal deadline udah di depan mata. Nah kali ini kita akan bedah tuntas kenapa sih kita semua ini begitu unik terutama di lingkungan kerja. Yuk kita mulai. Kita mulai dari sebuah ide yang keren banget. Coba bayangkan sebuah organisasi yang hebat. Organisasi itu bukan kayak tembok bata ya, yang semua batanya harus sama, seragam, dan gampang diganti. Bukan gitu. Organisasi yang luar biasa itu justru seperti sebuah mosaik yang indah. Justru karena setiap kepingannya beda-beda, punya warna dan bentuk sendiri, makanya keindahan dan kekuatannya muncul. Nah, ini dia intinya. Memahami perbedaan individu itu bukan lagi sekedar soal oh kita harus toleran. Bukan. Ini adalah sebuah keuntungan strategis. Seorang manajer atau pemimpin yang jago itu nggak memperlakukan semua orang sama rata, tapi dia memperlakukan semua orang dengan adil sesuai keunikan mereka. Persis kayak seniman mosaik, yang tahu betul di mana harus meletakkan kepingan biru, di mana kepingan merah, supaya gambar besarnya jadi sempurna. Coba deh, kita sandingkan. Tembok bata? Iya, kuat, kokoh. Tapi ya gitu-gitu aja kan? Monoton. Semua elemennya sama persis. Bandingkan dengan mozaik. Kepingannya punya warna, bentuk, bahkan ukuran yang beda-beda. Dan justru itu yang bikin karyanya jadi jauh lebih hidup dan kaya. Nah, di dalam sebuah organisasi, kepingan-kepingan yang berbeda itu, ya kita semua ini, setiap individu di dalamnya. Oke, sekarang ayo kita zoom in ke salah satu kepingan paling penting dari mosaik ini, yaitu kepribadian. Dan supaya gampang, kita akan pakai analogi yang kayaknya kita semua udah kenal banget deh. Jadi, apa sih kepribadian itu? Sederhananya, itu adalah pola perilaku kita yang cenderung konsisten. Anggap aja ini kayak sistem operasi atau OS yang ada di dalam diri kita. Ada yang OS-nya kayak iOS, sistemnya lebih tertutup, terstruktur, rapi. Ada juga yang OS-nya kayak Android, lebih terbuka, fleksibel, bisa diutak-atik. Keduanya punya cara kerja yang beda banget kan, tapi dua-duanya bisa menjalankan fungsi utamanya dengan sangat baik. Nggak ada yang lebih bagus, cuma beda. Nah, dalam psikologi, ada model kepribadian yang paling diakui, namanya The Big Five. Pertama, ada openness to experience, seberapa suka kita sama hal-hal baru. Lalu, extroversion, kita ini dapat energi dari keramaian atau dari waktu menyendiri. Ada juga agreeableness, seberapa gampang kita kerjasama dan bergaul. Terus ada emotional stability, kemampuan kita buat tetap adem di bawah tekanan. Tapi, nah perhatiin yang satu ini deh, conscientiousness. Ini tentang seberapa teratur, bisa diandalkan dan bertanggung jawabnya kita. Dan tahu nggak, riset nunjukin kalau sifat inilah satu-satunya prediktor paling kuat untuk sukses di hampir semua jenis pekerjaan. Keren kan? Biar kebayang, coba kita masuk ke sebuah skenario. Bayangin, jam 4 sore, bos masuk ruangan dan bilang, "Oke tim, proyek ini harus beres besok pagi." Nah, orang dengan emotional stability yang tinggi mungkin bakal tarik napas dulu. Oke, apa yang harus dikerjain? Terus mulai bagi-bagi tugas. Sementara orang dengan stabilitas emosional yang rendah mungkin bakal langsung panik. Waduh, gimana ini? Gak mungkin. Nah, itulah kepribadian kita saat beraksi. Eits, tapi tunggu dulu. Kepribadian itu baru satu kepingan mozaik loh. Pernah kepikiran nggak, kenapa dua orang yang sama-sama kalem bisa ngelihat satu masalah yang sama dengan cara yang beda banget? Jawabannya ada di lapisan berikutnya. Jawabannya adalah persepsi. Gampangnya gini, anggap aja kita semua ini pakai kacamata untuk melihat dunia. Setiap dari kita punya kacamata dengan lensa yang unik. Warnanya, fokusnya, bahkan goresannya, itu semua dibentuk oleh pengalaman hidup kita, nilai-nilai kita, dan keyakinan kita. Artinya, kita itu nggak melihat realitas sebagaimana adanya, tapi kita melihat realitas sebagaimana diri kita. Nah, ini ada teka-teki klasik. Coba bayangin, ada sebuah angka di lantai, dari sisi kamu, itu jelas-jelas angka 6. Tapi temanmu, yang berdiri di seberang, ngotot bilang, bukan, itu angka 9. Pertanyaannya, siapa yang benar? Jawabannya, dua-duanya benar, dari sudut pandang mereka masing-masing. Dan ini adalah pelajaran yang penting banget di dunia kerja. Sebelum kita menghakimi tindakan seseorang, kita harus coba pahami dunia dari kacamatanya. Karena bagi orang itu, apa yang dia lihat, persepsinya, itulah realitas dia. Nah, persepsi ini kemudian membentuk sikap kita. Sikap ini biasanya punya tiga bahan dasar. Ada efektif atau perasaan kita, contohnya, aku nggak suka deh rapat pagi-pagi. Lalu ada kognitif atau keyakinan kita, menurutku rapat pagi itu nggak efektif. Dan yang terakhir, behavioral, yaitu niat kita buat bertindak. Lain kali aku datangnya mepet aja deh.
Nah, ketiganya ini nyambung dan membentuk cara kita merespons sekitar kita. Oke, kita udah bahas siapa diri kita, gimana cara kita melihat dunia. Sekarang, kita beralih ke apa yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting, di mana kita bisa melakukannya dengan paling baik. Ini adalah tentang kemampuan atau kapasitas kita buat ngerjain tugas. Secara umum ada dua jenis, kemampuan intelektual kayak mikir, analisis, mecahin masalah, dan kemampuan fisik kayak kekuatan dan stamina yang penting untuk beberapa pekerjaan tertentu. Tapi punya kemampuan aja nggak cukup loh, harus ada kecocokan atau fit. Bayangin kamu seorang desainer yang super inovatif, suka banget coba hal baru. Terus kamu kerja di sebuah perusahaan yang kaku banget, di mana mau ganti warna satu tombol di website aja harus lewat persetujuan 5 lapis birokrasi. Apa yang terjadi? Benturan, frustrasi. Nah, inilah pentingnya person organization fit, atau keselarasan antara nilai-nilaimu dengan budaya organisasinya. Tanpa itu, potensi terbaik pun bisa jadi sia-sia. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingannya. Kepribadian, persepsi, kemampuan, dan soal kecocokan. Sekarang gimana caranya kita menyusun ini semua jadi satu gambar utuh yang lebih baik? Kuncinya, dan ini penting banget, adalah untuk selalu ingat bahwa kita berhadapan dengan manusia seutuhnya, bukan cuma manusia ekonomi. Kita nggak datang ke kantor hanya untuk menukar waktu dan tenaga dengan gaji. Kita membawa semua harapan kita, rasa takut kita, kebutuhan kita untuk dihargai, keinginan untuk terhubung, dan mimpi untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Organisasi terbaik sadar akan hal ini dan mereka menciptakan sebuah kanvas di mana setiap kepingan mosaik bisa bersinar dengan caranya sendiri. Jadi nanti saat kamu menapaki karirmu, entah sebagai anggota tim, sebagai pemimpin, atau bahkan pendiri perusahaan, ingatlah soal mosaik ini. Pahami kalau setiap orang itu punya sistem operasi dan kacamata yang berbeda. Pertanyaan terakhir ini buat kamu renungkan. Dengan pemahaman ini, mosaik indah seperti apa yang akan kamu bantu ciptakan? Terima kasih banyak sudah menyimak.